ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyarul muslimin sedang dimaklumahumullah. Di atas mimbar yang mulia ini saya selaku khatib berwasiat untuk diri saya sendiri khususnya dan para hadirin umumnya, marilah kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kesunyian ataupun keramaian, baik dalam kesendirian ataupun sedang berkumpul, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang didefinisikan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, artian takwa adalah at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal istidadi wal qanaatu bil qalil wal istidadi li yaumir rahil. Takwa dalam artian al-khawfu minal jalil, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, takut melakukan hal-hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari sebagai hamba Allah, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah mengetahui atas apa perbuatan kita. Sesungguhnya apapun kita melakukan perbuatan, Allah mengetahui dan Allah memandang apa yang kita kerjakan. Dan apapun itu, baik kebaikan ataupun kemaksiatan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas segala amal kita. Sebagaimana yang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru la yabla, wal datu la yansa, wad dayan la yamut, fa'al ma syi'ta fa kama tadinu tudan." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-birru la yabla." Kebaikan kalian tidak bakal disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal datu la yansa, begitu pula dosa kita, kesalahan kita, maksiat kita tidak bakal dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan dibalas dengan kenikmatan dan kemaksiatan akan dibalas dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah senantiasa kita berusaha untuk menjauhi dan harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita berada di bulan yang mulia, yang dikatakan termasuk bulan huruf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yang mana Allah peringatkan dalam Al-Qur'an, "Fala tazimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi dalam bulan tersebut diri kalian. Para ulama, para mufassirin mentafsirkan dari ayat ini bahwasanya jangan kalian zalimi diri kalian dengan perbuatan maksiat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Sebab jikalau kalian melakukan kemaksiatan di bulan ini, maka dosa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa akan dihitung ganda oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan kemaksiatan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Begitu juga ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, qad adallukum syahrun 'adzim, syahrun Rajab, syahrullah tudha'a fihi a'malikum." Yang mana kata Nabi Muhammad, "Wahai manusia, sungguh telah tiba datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan Rajab yang dikatakan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tudha'a fihi a'malikum, yang mana ketika kalian melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan bulan yang mulia ini. Sebagaimana dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati."
yang mana kata Nabi Muhammad SAW, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Maka para ulama berkata, fi Rajab akthiru minal istighfar ilallah. Di bulan Rajab ini yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu ampunan bagi setiap hambanya yang menginginkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyaklah istighfar di bulan yang mulia ini. Rajab juga dikatakan Syahrul Asab, bulan yang mana dituangi, yaitu dituangi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan yang mulia ini hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha Pengampun, mengampuni seluruh dosa hambanya, walaupun dosa hamba tersebut sampai ke langit. Yang mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna dzunubakum anana as-sama, sumastaghfartani ghafartu laka minka wa la ubali." Yang mana wahai hambaku, kata Allah, jikalau dosamu sampai ke langit, kemudian kau datang kepadaku dan meminta ampun kepadaku, maka aku tidak peduli siapapun, tidak peduli apapun, akan aku ampuni dosa kalian jikalau kalian minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebesar apapun kesalahan seorang hamba kepada Allah, sebesar apapun dosa yang dilakukan kepada Allah, jikalau bertobat dengan taubatan nasuha, dengan niat yang bagus, dengan niat yang tulus mengharap ampunan dari Allah, maka Allah akan memberi ampunan kepada hamba tersebut, karena Allah cinta kepada hamba-hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan istighfar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan istighfar kita mendapatkan pangkat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, bahwasanya beliau berkata, kana Nabi SAW yastaghfiruna fi kulli yawm 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Nabi Muhammad SAW setiap hari beliau beristighfar sebanyak 70 kali. Ada yang meriwayatkan 100 kali. Ini Nabi Muhammad SAW, manusia yang tidak ada dosa, manusia yang terjaga dari dosa. Tapi Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita manusia tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Seluruh manusia punya salah, seluruh manusia punya dosa, tapi sebaik-baik hamba yang berdosa adalah hamba yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan istighfar pun bisa menyampaikan hajat-hajat kita. Allah bisa kabulkan hajat kita, sebagaimana diceritakan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam yang terkenal, seorang alim yang terkenal di seluruh penjuru dunia, yang mana suatu hari di masa tuanya tiba-tiba dalam hati Imam Ahmad bin Hanbal beliau ingin pergi ke kota Basrah, yang mana beliau tinggal di kota Baghdad, perjalanan yang jauh kurang lebih 500 km, yang mana beliau ingin sekali pergi ke kota Basrah tanpa ada tujuan sama sekali dan tanpa ada keperluan sama sekali pergi ke kota tersebut. Namun karena tekad hati yang kuat mengunjungi kota Basrah, di pagi hari beliau berjalan menuju kota Basrah untuk melengkapi keinginannya, yaitu menuju kota Basrah tanpa ada tujuan. Sampai di malam hari di kota Basrah, beliau melaksanakan sholat isya di sebuah masjid. Selesai melaksanakan sholat isya, beliau ingin beristirahat, namun beliau tidak punya kerabat di sana, tidak punya tempat tinggal, sehingga memutuskan ingin tinggal di masjid tersebut, ingin menginap di masjid tersebut. Maka ketika beliau ingin menyandarkan tubuhnya, seorang marbot masjid melihat beliau ingin tidur di masjid tersebut, maka marbot tersebut mengusir Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai orang tua, jikalau kau mau tidur, tidur di luar sana, jangan tidur dalam masjid. Maka beliau menjelaskan, wahai Tuhan, aku seorang musafir, aku seorang musafir yang tidak ada keluarga di sini. Mohon izinkan aku tidur di tempat ini. Beliau tidak menyebutkan nama beliau. Jikalau beliau menyebutkan namanya, pastilah marbot masjid tersebut menghormati beliau, karena beliau orang yang terkenal di zamannya. Maka marbot pun berkata, wahai syekh, wahai orang tua, jikalau kau mau tidur, tidur di luar sana, jangan tidur di masjid.
Maka keluarlah Imam Ahmad bin Hanbal berniat untuk tidur di teras masjid. Namun marbot pun masih melihat keadaan beliau sehingga diusir kembali oleh marbot masjid tersebut. Sampai beliau berdiri di depan masjid, ada seorang pemuda yang melihat keadaan Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu dan menghampiri beliau. Wahai orang tua, wahai syekh, aku lihat engkau diusir dari masjid, kenapa gerangan? Maka beliau menjelaskan bahwasanya aku seorang musafir yang bingung mau istirahat di mana. Maka pemuda tersebut berkata, wahai syekh, jikalau engkau mau tiduran di tempatku, aku mempunyai tempat yang mana aku tinggal di sana sendirian, yang biasanya aku berjualan roti di tempat tersebut. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun mengikuti apa yang diinginkan pemuda tersebut. Maka dia pun duduk beristirahat, sedangkan pemuda tersebut membuat roti yang akan dia jual buat esok paginya. Ketika dia membuat roti, Imam Ahmad bin Hanbal melihat bahwasanya pemuda ini selalu bertobat pamit, selalu ada yang dibaca. Maka Imam Ahmad bin Hanbal memberanikan diri bertanya, wahai pemuda, aku lihat ketika engkau membuat roti mulutmu selalu bergerak, apa yang engkau baca? Maka kata pemuda tersebut, wahai syekh, wahai orang tua, yang aku baca beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku membuat adonan, tidaklah aku membuat roti, kecuali aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, wahai pemuda, berapa lama hal ini telah engkau kerjakan? Maka kata pemuda tersebut, wahai syekh, wahai orang tua, kurang lebih 25 tahun aku kerjakan hal ini. Semenjak aku membuat roti, tidak pernah aku lepas dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, lalu apa yang kau dapat dari Allah? Apa yang Allah berikan kepadamu atas apa yang kau kerjakan? Maka kata pemuda tersebut, wahai syekh, wahai orang tua, ketahuilah, berkat istighfarku ini Allah mengabulkan segala hajatku. Allah penuhi segala keperluanku. Namun satu hal yang Allah belum sampaikan sampai sekarang, yang Allah belum kabulkan sampai sekarang. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apa itu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pemuda itu pun berkata, wahai syekh, ketahuilah, dari dulu aku ingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dari dulu aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun sampai sekarang aku tidak berjumpa dengan beliau. Dan inilah hajatku yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar hal tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal baru menyadari tujuannya datang ke kota Basrah. Keperluannya datang ke kota Basrah tidak lain tidak bukan Allah ingin mengabulkan doa daripada si pemuda tadi. Allah ingin mengabulkan keinginan si pembuat roti tadi berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad pun berkata, wahai pemuda, aku datang dari kota Baghdad, yang mana aku tidak tahu tujuanku apa ke tempat ini. Namun ketika aku mendengar apa yang kau sampaikan, aku sadar bahwasanya datangku ke tempat ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tak kalah mendengar hal tersebut, pemuda itu langsung memeluk Imam Ahmad bin Hanbal, menangis karena apa? Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini hanya sedikit contoh bahwasanya istighfar kita harapkan ampunan dari Allah. Istighfar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Namun istighfar juga bisa mengabulkan hajat kita dan memudahkan urusan kita, baik urusan di dunia apalagi urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah di bulan yang mulia ini, di bulannya Allah, hendaknya kita berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalani segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwalah yang akan menjadi bekal yang terbaik kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tazawwadu fa inna khairul zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد